Saat kamu mencoba menata hidup, kamu mungkin merasa ada sejuta hal yang perlu dilakukan. Namun, terkadang hal terbaik yang dapat kamu lakukan adalah menyingkirkan hal-hal yang tidak membantu. Kamu tahu, hal-hal yang menyita banyak waktu atau energi kamu, tetapi tidak membantu kamu untuk maju. Hal-hal tersebut tidak baik untukmu, tidak berkontribusi pada kebahagiaan kamu, dan tidak masuk akal. Jadi, mari kita lihat beberapa hal yang mungkin bisa kamu pertimbangkan untuk disingkirkan dari hidup kamu. Nomor 1, rutinitas yang tidak produktif. Mari kita mulai dengan mencermati rutinitas harian kamu. Kita semua memiliki kebiasaan dan rutinitas kecil yang mengisi hari-hari kita, tetapi tidak memberikan banyak nilai. Sekarang, jujurlah dengan diri kamu sendiri. Apakah ada aktivitas yang terasa seperti lingkaran yang tidak pernah berakhir, yang hanya memberi kamu sedikit kegembiraan atau kemajuan? Jika demikian, cobalah untuk menghilangkannya secara bertahap. Entah itu scroll media sosial tanpa berpikir, menonton TV secara berlebihan, atau menghabiskan waktu berjam-jam untuk tugas yang tidak berkontribusi pada tujuan kamu. Nomor 2, vampir energi. Mereka adalah orang-orang yang terus-menerus membuat kamu kewalahan dan kelelahan. Bisa jadi persahabatan atau hubungan romantis yang toksik, yang penuh dengan drama dan hal negatif. Orang-orang yang menuntut banyak perhatian kamu, atau bahkan anggota keluarga yang membuat kamu merasa tidak dihargai. Penting untuk mengidentifikasi hubungan semacam itu dan mengambil langkah-langkah untuk meminimalkan dampaknya. Dan meskipun kamu tidak selalu dapat mengendalikan dengan siapa kamu berinteraksi, cobalah untuk membatasi waktu yang dihabiskan dengan orang-orang yang terus-menerus menguras energi kamu. Nomor 3, komitmen yang salah. Luangkan waktu untuk mengevaluasi berbagai komitmen hidup kamu, pekerjaan kamu, kewajiban sosial, kegiatan pribadi, dan lain-lain. Identifikasi komitmen yang terasa stagnan, menguras tenaga, atau tidak lagi memberikan nilai bagi hidup kamu. Hal-hal ini mungkin bermakna di satu titik, tetapi sekarang membawa lebih banyak tekanan daripada hasil positif. Jika sesuatu tidak lagi sejalan dengan nilai kamu atau tidak membawa kegembiraan, pertimbangkan untuk melepaskannya. Nomor 4, barang dan kenangan sebagai sandera masa lalu. Barang-barang dan kenangan kita memiliki kekuatan yang sangat besar atas emosi kita. Foto, hadiah, dan kenang-kenangan tampak tidak berbahaya pada pandangan pertama, tetapi dapat menimbulkan luka yang dalam ketika kita tidak menduganya. Misalnya, melihat hoodie mantan tergantung di lemari kamu membuat kamu sulit untuk melupakannya, atau memilah-milah kenangan masa kecil dapat membangkitkan perasaan rumit dari masa lalu. Jika kamu mendapati diri kamu menyimpan barang atau kenangan yang lebih banyak membawa kesedihan daripada kegembiraan, inilah saatnya untuk membersihkan diri, baik secara fisik maupun emosional. Nomor 5, masalah yang belum terselesaikan. Masalah atau konflik yang berkepanjangan dapat memenuhi hati dan pikiran kamu. Alih-alih membiarkannya berlarut-larut, tangani dan selesaikan masalah itu. Luangkan waktu untuk merenungkan diri dan kenali masalah yang masih mengganggu, yang membuat kamu tertekan. Apakah ada ketegangan antara kamu dan anggota keluarga atau teman? Apakah kamu menyimpan perasaan sakit hati akibat konflik yang tidak pernah terselesaikan? Apakah miskomunikasi menyebabkan keretakan yang berkelanjutan dalam suatu hubungan? Menghadapi dan menemukan resolusi untuk masalah ini akan membebaskan ruang mental dan emosional yang berharga, yang sebelumnya ditempati oleh perasaan sakit hati, kemarahan, atau kebencian. Nomor 6, membenci diri sendiri. Hubungan yang kita miliki dengan diri kita sendiri menjadi dasar bagi kesejahteraan kita secara keseluruhan. Namun, kita seringkali menghakimi diri kita sendiri jauh lebih keras daripada apa yang kita lakukan terhadap orang lain. Masalahnya adalah membenci diri sendiri dan berbicara negatif kepada diri sendiri
dapat menghalangi kamu mencapai potensi kamu. Jadi, kenali saat diri kamu mengambil alih dan menyerang kamu atas kesalahan atau kekurangan kecil. Yang terpenting, belajarlah untuk melihat kemunduran sebagai peluang untuk tumbuh, bukan alasan untuk menghakimi diri sendiri. Nomor 7, utang yang tidak perlu. Membawa utang yang tidak perlu dapat meningkatkan tekanan finansial, membatasi kemampuan kamu untuk menabung, berinvestasi, atau mencapai kebebasan finansial. Saya berbicara tentang kewajiban finansial yang tidak berkontribusi pada kesejahteraan jangka panjang atau kebutuhan penting kamu. Ini termasuk saldo kartu kredit berbunga tinggi, pinjaman untuk pembelian yang tidak penting, atau beban keuangan lain yang tidak sejalan dengan tujuan kamu. Untuk mengatasi masalah ini, kamu perlu mengembangkan rencana pembayaran yang jelas dan mematuhinya. Dengan secara aktif berupaya menghilangkan utang yang tidak perlu, kamu membebaskan diri dari tekanan finansial dan menciptakan jalan menuju masa depan finansial yang lebih stabil dan aman. Sekian video kali ini, bahagia untuk kalian semua. Terima kasih.